Halo, Shalom Romo. Shalom, waduh, luar biasa ya. Selamat Apa malam. kabar? Baik, baik, baik. Wah, Tevin, teman-teman OMK gimana? Semua baik-baik aja? Romo Ya, sehat? sehat. Saya sehat selalu ini. Ini di Oke, puji kapel nih, Tuhan. di kapel pastoran nih. Wah, mantap. Nah, Oke, ya, Romo, ya. sebelum kita bahas tentang kenapa sih Katolik, ada mungkin saya punya sedikit pertanyaan out of topic. Kalau kita kan nih, awam ini ada yang namanya WFH, work from home gitu. Sedangkan kalau Nah, pastor-pastor ini kira-kira ngapain ini, Romo? Kalau setiap harinya ini, kalau lagi keadaan seperti ini, apa yang dilakukan? ah, lakukan apa nih ya? Ya, pastor-pastor juga kan? Ya kita di pastoran banyak kegiatan ya. Kalau saya pagi baca ya, doa, baca, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan nih dari umat banyak. Ini Oh, oke. kesempatan di rumah bagi saya nih, banyak pertanyaan. Kita diskusi kitab suci ya dengan Wah, umat juga pertanyaan tentang iman Katolik. Tapi ya oke. ini kesempatan bagi saya untuk belajar lagi nih ini. Wah, Nah, kalau Romo belajar lagi gimana kita nih? iya benar, saya tiap hari itu baca di ini, baca terus di iPad saya ini, saya Oh, buka iya. terus menerus. Waduh, ini pengetahuan biasa lagi nih. Saya kan kuliah tamat di tahun 2004, selesai 2008. Jadi ya udah, aduh, udah pokoknya harus belajar lagi deh. Tiada hari tanpa belajar ya berarti ya. Betul, betul sekali. Tiada hari tanpa belajar, ya. Oke, Romo, kita mulai aja. Nah, Mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah buat kita semua yang di gereja Katolik ini, yang beriman iman Katolik, kenapa sih kita nih harus berada di agama Katolik gitu? Kenapa kita harus menekankan iman Katolik dalam hidup kita? Kan iman-iman tentang Yesus yang lain banyak gitu. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Saya waktu lihat di grup ini, grup OMK setelah masuk, wah pertanyaan luar biasa. Saya sanggup jawab enggak ini ya? Saya sanggup jawab enggak? Ketika saya coba-coba lah, kita coba-coba untuk berusaha untuk jawab itu. Pertanyaan luar biasa bagi saya ya. Kenapa kita dari gereja Katolik, tetap di gereja Katolik ya? Kita tahu dalam kitab suci ya kan, untuk pertama kali para murid disebut sebagai apa? Jemaat Kristiani kan, jemaat Kristen yang pertama, perdana, gereja Ya, perdana ya, itu abad ketiga. Nah, kalau kita lihat bersama ya dalam sejarah juga perkembangannya itu, kita gereja Katolik adalah gereja yang tua ya. ya Gereja tua. Katolik adalah gereja yang tua ya, abad ketiga itu sudah terjadi itu, bahwa memang diakui, agama Katolik diakui oleh negara loh, diakui oleh Kaisaran Romawi saat itu ya. Nah kalau zaman reformasi kan abad ke-16 ya kan, Hmm, abad ke-16 itu terjadi reformasi, banyak gereja, mulai denominasi gereja, berbagai macam ya, gereja, aliran, ya Protestan itu banyak. Itu karena pengaruh dari Martin Luther, juga pengaruh dari Johannes Calvin, Zwingli, ya kan? Mereka punya pengaruh yang ya besar betul. terhadap gereja, sehingga terjadi banyak sekali aliran. Tapi saya secara pribadi nih ya, secara pribadi, kita kan sudah dibaptis dalam gereja Katolik, ya kan? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya kan? Nah, tiga makna sakramen baptis sebenarnya untuk kita anak-anak Katolik nih, ya. Satu itu adalah penghapusan dosa asal, ya. Yang kedua adalah Ya, ini disatukan sebagai anak Allah. Yang ketiga adalah disatukan sebagai anggota gereja Katolik secara khusus ya, secara khusus.
Maka ketika kita dibaptis dalam gereja Katolik, itu meterai Roh Kudus itu sah, ya kan? Tak terhapuskan kapanpun dan dimanapun, tak terhapuskan. Maka kalau saya sebagai anak orang Katolik nih, misalnya anak muda, besok-besok misalnya, wah saya coba nih ke gereja sana, gereja sini, pindah sana, pindah sini, kamu jangan dibaptis ulang, ya. Karena baptisan yang ada dalam gereja Katolik itu sah loh. Tadi saya bilang ya, sah, ya. Tidak terhapuskan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Banggalah ya, bangga, harus bangga menjadi anak Katolik. Bangga. Walaupun ya di dalam gereja Katolik kan tidak sempurna, ya kan? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Pemimpin tidak sempurna. Paus juga punya kelemahan, kekurangan. Uskupnya juga demikian. Ya, khusus di dunia, ya tidak sempurna. Imamnya juga punya kelemahan, punya kekurangan, punya dosa, punya salah. Ya, gereja tidak sempurna. Maka dalam ketidaksempurnaan itu, ya, kita terpanggil nih, ya, anak-anak muda terpanggil menjadi anak-anak Katolik yang mau ya berusaha menyempurnakan itu ajaran iman, kehidupan baik di dalam gereja Katolik. Ya, jangan ragu ya dengan iman ya. Oke. Nah, baik. Siap, Romo. Gimana yang lain? Nah, Steven, Saya mau dan teman-teman saya mau tanya tentang baptisan ini, Romo. Ini sesuatu yang menarik ini. Tadi Romo kan bilang kalau kita sudah dibaptis secara Katolik, jangan dibaptis lagi di gereja lain. Betul. Andai kata ternyata sudah ada yang terlanjur nih, dia udah dibaptis Katolik, dia mungkin pindah ke agama lain dan dia dibaptis juga di sana. Apa yang terjadi dengan baptisan Katolik ini? Nah, ini memang benar sekali. Di dalam gereja Katolik, banyak umat Katolik itu ada yang terjadi seperti itu. Dulunya dia Katolik fanatik benar-benar. Ya. Dia adalah orang yang waduh, pokoknya mungkin setiap saat lah dia kunjungi gereja. Doa di Bunda Maria, doa di dalam gereja. Suatu saat mungkin dia kecewa. Ya. Kecewa karena tidak dapat pasangan, kecewa karena imamnya, romonya, kecewa karena mungkin saja tokoh-tokoh umat, kecewa karena katekisnya, kecewa, bisa aja namanya manusia. Dia pindah nih, bisa. Entah dia pindah ke Bethel, ini mohon maaf, atau gereja Protestan lain. Banyak. Tetapi untuk Anda yang seperti itu, sebenarnya catatan, kalau Anda sudah dibaptis di gereja Katolik, itu baptisan sah loh. Sah. Anda tidak boleh dibaptis lagi. Kadang-kadang kan ada yang maksa, ya kan? Misalnya aliran-aliran yang kecil, aliran gereja, denominasi gereja yang belum diakui oleh PGI. Apa itu PGI? Persekutuan Gereja Indonesia. Nah, yang masuk dalam PGI itu baptisan diakui. Nah, kurang lebih ada sekitar 80-an lah, sekitar 87 atau 89 atau 90 gereja itu yang masuk dalam persekutuan gereja, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, itu baptisannya itu diakui dan tidak boleh dibaptis lagi di situ. Tidak boleh dibaptis. Karena baptisan saya itu sah loh. Saya sah dibaptis secara Katolik. Maka tadi saya bilang 3 makna dalam sakramen baptis kan ada 3 nih. Penghapusan dosa asal, ya kan? Disatukan sebagai anak Allah, disatukan sebagai anggota gereja. Maka saya sambung waktu orang ziarah ke Tanah Suci, ziarah ke Yerusalem nih. Di sana kan pasti salah satu rutenya dia akan ke Sungai Yordan, ya kan? Ya, dia pasti ke Sungai Yordan karena Yesus dibaptis di sana.
Ada orang bilang begini, Romo, boleh nggak saya sampai di sana dibaptis lagi gitu? Nah, saya bilang ya udah usah dibaptis, di sana udah usah dibaptis karena kamu itu sudah dibaptis sah di gereja Katolik di mana kamu ini misalnya dia dari Stella Maris, dia dari Katedral Jakarta atau dari gereja Katolik yang ada di Indonesia, di sana ya udah boleh dibaptis lagi. Anda hanya membaharui janji baptis, ya kan? Membaharui janji baptismu, lalu diperciki, diberkati dengan air yang ada di Sungai Yordan yang di. Oh, oke. Masih soal baptisan ini, Romo. Ya. Tadi Romo kan bahas kalau dari PGI itu semua baptisan dalam PGI itu diakui, ada kurang lebih 80 gereja. Ya, 80-an lah pokoknya, nanti lihat 80-an. Ya. Bagaimana dengan mereka yang dari denominasi lain masih dalam PGI masuk ke dalam Katolik? Apakah itu perlu dibaptis lagi atau enggak usah? Oke, misalnya nanti lihat yang denominasi gereja ya, masuk dalam Persekutuan Gereja Indonesia. Saya kasih contoh saja. Misalnya HKBP, Huria Kristen Protestan Batak. Ini kan dia nomor 1 nih. Kalau kita lihat di Persekutuan Gereja itu dia nomor 1. Ini si Ani misalnya, dia mau masuk Katolik. Maka kita tidak akan membaptis dia. Yang kita lakukan adalah penerimaan. Ya kan? Penerimaan. Karena di penerimaan itu nanti dia mengucapkan syahadat para rasul. Ya, aku percaya, dan di aku percaya itu jelas sekali tentang ini. Aku percaya ya akan gereja Katolik. Nah, ini ada kata Katolik. Nah, itu. Kalau ketika dia menyebut aku percaya akan gereja yang satu, Katolik, ya, kudus dan apostol. Nah, intinya apostolik. Ketika dia menyebut kata Katolik, ya kan, maka dengan sendirinya itu jelas dia ya mengambil bagian dalam kehidupan sebagai gereja Katolik. Katolik. Betul sekali. Ya. Gitu. Oke. Setelah itu mereka ada ini nggak, kayak saat kita mau dibaptis nih, kan kita ada pelajaran katekumen yang harus kita ikuti selama kurang lebih 9 bulan sampai setahun gitu kan, Romo ya. Kalau yang dalam anggota PGI ini saat mereka masuk dalam Katolik itu hanya penerimaan saja atau ada syarat-syarat tertentu yang mereka harus kayak katekumen mereka belajar dulu gitu? Nah, selalu ya, kalau kita sejauh ya 2-3 tahun inilah saya pelajari di Stella Maris. Pertama itu kita cek dulu, ya kan. Ini dari gereja mana nih? Apakah gereja yang bersangkutan ada masuk dalam daftar PGI? Ada enggak itu? Nah, kalau dia ragu, ya, Anda tidak jelas mungkin dari aliran yang belum diakui oleh PGI, maka dia ikut dalam ini katekumen gereja, ya, katekumen gereja Katolik. Tujuannya apa? Supaya benar-benar dia memahami, mengenal lebih dekat, ya kan, tentang iman Katoliknya, ya, tentang sakramen-sakramennya, tentang peribadatannya, dan juga tentang cara hidupnya, ya, sebagai orang Katolik. Memang banyak orang, banyak teman-teman ya yang masuk Katolik bilang, aduh Romo berat sekali ya, mau jadi Katolik berat amat, harus katekumen 1 tahun, padahal saya pengen sekali gitu. Ya. Tapi itulah tools, itulah langkah, itulah sarana ya yang disediakan oleh gereja. Kita kalau naik tangga kan mau panjat pohon atau apalah, mau cari apa, mau naik tangga kan perlu ada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, dan seterusnya. Tidak mungkinlah kita langsung metik buahnya kan. Kita harus berjuang, berusaha dulu. Nah, baru bisa mengambil buah itu.
seperti itu ya.